Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Mas Tani Bibit. Kali ini saya sedang berada di tempat Pak Imam. Beliau ini adalah salah satu petani bibit, petani pohon durian musangking nih. Salah satunya indukannya yang ada di belakang rumah ini, depan rumah ini. Nah, ini merupakan salah satu jenis durian musangking yang sudah berumur 11 tahun ya Pak? Ya, 11 tahun. Dan ini sudah berbuah yang ke-6 kali gitu. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama beliau, semoga aja kita dapat ilmunya. Buat kalian yang lagi pengen berkebun atau mungkin lagi merencanakan berkebun durian, mungkin video ini bisa menjadi pertimbangan kalian buat memilih jenis apa sih yang cocok untuk berkebun durian. Karena saat ini banyak sekali jenis durian yang ada di Indonesia, cuman ada beberapa jenis yang menjadi rekomendasi dari para petani. Nah, salah satunya yaitu jenis durian musangking. Nah, untuk durian ini kira-kira kapan Pak nanamnya? Udah berapa lama? Ini saya tanam udah 11 tahun ini Mas. 11 tahun ya? Iya. Berarti ini udah panen 6 kali ya Pak ya? Udah panen 6 kali Mas. Panen 6 kali. Jadi teman-teman, pohon ini sebenarnya udah panen 6 kali. Dan alhamdulillah kali ini, tahun ini bisa berbuah seperti ini. Dan ini buahnya lumayan banyak ya Pak ya? Ya. Bagus lah pokoknya. Iya, alhamdulillah ini banyak. Kenapa sih Pak alasannya memilih durian musangking gitu? Kan ada nih di Indonesia itu jenis bawor, montong, duri hitam. Tapi kenapa kok yang dipilih itu musangking gitu? Iya. Dulu awalnya saya tertarik dengan durian musangking itu karena durian dari Malaysia. Oh, Nah, jadi saya coba tanam, tapi nyatanya sampai sekarang hasilnya alhamdulillah bagus Pak. Jadi teman-teman, kalau kita mau berkebun durian kan pasti langkah awal yang harus kita pikirkan yaitu jenis apa yang akan kita tanam gitu. Nah, salah satunya Pak Imam itu memilih jenis musangking. Nah, kalau untuk kualitas buahnya gimana Pak? Durian musangking itu? Kalau kualitas durian musangking itu buahnya termasuk di saya di Kajoran itu termasuk bagus Mas. Bagus ya Pak? Dari hasil buahnya, terus banyak buahnya juga termasuk bagus. Jadi saya berminat ini nanti sewaktu itu bisa melahankan jenis musangking, karena kan ya ekonomis juga. Oke, betul. Iya, terus kalau diperbanyak harganya juga lumayan Mas. Teman-teman, jadi sebenarnya durian musangking ini saat ini tuh harganya masih mahal. Kalau di umum Pak, bukan, maksudnya harga umum, bukan harga petani itu. Ya. 1 kilogramnya bisa mencapai berapa Pak sekarang? Sekarang 200 sampai 300 ribu Mas. Pak. Tuh teman-teman, jadi harga durian musangking 1 kilo itu masih mencapai 200 hingga 300 ribu. Nah, kalau satu pohon ini Pak, ini tuh ada berapa buah kira-kira? Ini kira-kira 50 buah 50 Mas. buah. Nanti sampai panen itu paling berapa buah Pak? Paling yang bagus itu kisaran 40 buah lah. Tuh teman-teman, jadi satu pohon umur 11 tahun ini bisa menghasilkan 50 buah, tapi nanti sampai panen mungkin yang paling maksimal itu bisa 40. Coba teman-teman kalikan, kalau kalian punya satu pohon aja 40 kali. Nah, kalau satu butirnya ini berapa kilo Pak? Rata-rata? Itu rata-rata 2 sampai 2,5 kilo. 2 sampai 2,5. Jadi bisa satu butir itu harganya bisa 500 ribu ya Pak? 400, 500 sampai 600 ribu. Nah, kalian kalikan aja 40 kali segitu. Lumayan kan, itu baru satu pohon. Kalau kalian tanam banyak pohon, berkali lipat bakalan. Nah, kalau berkebun durian, kalian juga harus memperhatikan antara ketinggian tanah, kemudian pH, terus kemudian pemupukan, kemudian perawatan dan persiapan awal itu harus diperhatikan. Nah, salah satunya ya seperti yang di sini itu. Kalau di sini ketinggian tanahnya berapa? Sekitar 580. 580. pH-nya 6 ya, Pak? pH-nya 6,5. Nah, itu teman-teman. Kalau di daerah sini, ini daerah Bumiayu, Kajoran, itu ketinggian tanahnya 580 mdpl dan pH tanahnya itu 6,5. Nah, ini masih cocok dengan hasil yang maksimal. Nah, teman-teman juga harus memperhatikan nih pH tanah, kemudian ketinggiannya juga harus diperhatikan. Kemudian dulu nanamnya itu bibitnya hasil apa Pak? Okulasi atau sambung atau apa gitu? Ini dulu hasil okulasi Mas. Batang bawahnya lokal ya Pak? Batang bawahnya lokal. Oh, lokal. Nah, iya. Teman-teman, kalau ini sebenarnya pohonnya pohon hasil okulasi Pak Imam sendiri, dan batang bawahnya itu batang bawah lokal. Kalau atasnya itu kan durian musangking tadi. Nah, awal berbuah itu umur berapa Pak? Awal buah paling berapa tahun? Itu 5 tahun itu sudah mulai berbuah. 5 tahun sudah mulai berbuah. Dari ketinggian paling bibit sambung ya Pak, dari okulasinya ya Pak? Iya. Soalnya ini tadinya kan ada kayak tukulan gitu, terus diokulasi sama jenis musangking ini gitu teman-teman.
Nah, buat teman-teman yang mau berkebun itu sarankan ketinggiannya berapa, Pak? Saran ketinggian bibitnya gitu. Ya pokoknya 500 itu udah bagus. Buatan maksudnya tinggi Buat bibitnya. tinggi bibit. Kalau Nggih. tinggi bibit harus bisa 1 meter. 1 meter. Nah, teman-teman kalau teman-teman mau nanam nih, Lebih cepat. saran dari Pak Imam itu ketinggiannya 1 meter. Jadi teman-teman bisa cari bibitnya yang 1 meter dan itu merupakan bibit hasil okulasi ya, Pak ya. Okulasi Karena apa, bagus. teman-teman? Ada beberapa jenis perbanyakan, salah satunya itu okulasi, cangkok dan juga sambung. Tapi yang paling direkomendasikan kalau untuk jenis durian itu adalah okulasi. Satu keunggulannya yaitu nanti kualitas buahnya itu akan sama ya, Pak, atau Sama. identik dengan Ya. indukannya. Yang kedua, pohonnya itu lebih kokoh ya, Pak, daripada cangkok. Karena kalau cangkok itu kan perakarannya cenderung lebih sedikit gitu, teman-teman. Nah, untuk lubang tanamnya berapa, Pak, dulu? Ini dulu 1 meter ya mas. 1 meter ya? Iya. Lebar 1 meter, Iya. terus naik kedalamannya? Dalamnya 60 cm. Nah, lebarnya 1 meter kali 1 meter, kalau kedalamannya jangan dalam-dalam teman-teman, cukup 60 cm itu udah cukup ya, Pak. Cukup. Teknik tanamnya gimana, Pak? Oh, kan ada toh yang nanam kayak kecekongan, terus ada yang Iya. gunduk gitu. Iya. Kita menyesuaikan aja mas. Kalau di tempat saya itu lebih baik kita tanam. Kalau tanahnya cenderung basah itu lebih baik gundukan. Oh gitu. Kalau Iya. di sini Kalau di sini kita tanam. soalnya Iya. perairannya Iya. Soalnya perairannya enggak cenderung basah. Oh gitu. Kalau cenderung basah biasanya nanti akarnya yang busuk. Iya. Jadi gitu teman-teman, kalau mau nanam, kalau daerah kalian itu daerah yang datar, lebih baik gundukan ya, Pak. Ya. Terus kalau daerah kalian udah teras sering, nggak perlu terlalu gundukan yang terlalu tinggi. Untuk apa? Langkah-langkahnya sebenarnya seperti apa sih, Pak? Untuk berkebun durian Nusangin itu dari mulai apa aja gitu? Ya. Yang penting pertama kita pilih bibitnya. Oke. Itu kalau bisa dari hasil indukan yang bagus, Mas, Ya. atau yang sudah pernah berbuah, itu kemungkinan akan cepat berbuahnya lebih besar. Oke. Nah, kedua kita lihat struktur tanahnya. Nah, Ya, tanahnya kalau kita ukur bisa pakai pH. Kalau pH-nya masuk, bisa tanam di situ. Insya Allah dalam usia 4 atau 5 tahun itu sudah bisa berbuah. Syaratnya yang tanam itu tinggi kisaran 1 meter, ya. itu 4 sampai 5 tahun sudah bisa berbuah. Ini dulu pertama kali berbuah cuma berbuah 3 mas, 5 tahun itu. Pertama Kalau- jadi iya, 3 ya, Pak? Iya, kalau Berbuah 3. pertamanya buah 3, padahal buahnya ya cukup lumayan banyak. Yang jadi 3 itu adalah yang satu dicicipi sama tupai mas. Iya. Dicicipi sama tupai. Jadi tupai itu saya belum makan dari Buah. hasil tanam ini, tupainya sudah makan Oh. durian musangking mas. Saya aja penasaran itu loh mas. Malah Pertama tupainya yang itu duluan. buka pertama itu nanti warnanya gimana, isinya gimana, bijinya itu apa sesuai dengan durian musangking yang benar-benar dari Malaysia atau enggak, itu malah tupainya lebih dulu yang bukanya. Tapi waktu pertama saya buah, saya juga alhamdulillah ternyata itu Puas ya, walaupun 3, yang utuh 2 itu termasuk puas karena bagus. Dan buahnya juga semakin lama semakin banyak. Ini pertama 3, terus keduanya bisa 10, ketiganya 15 sampai 25, sampai sekarang ini yang Paling banyak ya, Pak? nah ini sekarang sampai 50-an. Tapi ini itu ya, Pak, cabangnya belum semua ini berbuah. Maksudnya ada buahnya, ada yang belum gitu, Pak. Belum Iya. merata gitu ya, Pak. Iya, ini belum merata mas. Tapi tidak apa-apa, nanti kan yang kedepannya insya Allah yang belum ini bisa Nyusul gitu. Nah, bisa nyusul lebih banyak lagi. Nah, untuk pemupukannya sendiri, Pak, pupuk apa saja dari awal tanam sampai sekarang ini yang digunakan gitu, Pak? Iya. Ya yang umum aja, yang biasa dengan gunakan gitu. Iya. Kalau pupuk saya cenderung lebih ke pupuk organik Organik. atau pupuk kandang, itu lebih aman asalkan sudah fermentasi. Oh, fermentasi. Iya. Itu ada batasannya nggak, Pak? Maksudnya takarannya berapa ketika nanam? Pas awal nanam itu perlu nggak? Perlu pupuk? Enggak gitu. Kalau pas perlu awal nanam itu, ini malah dulu tidak saya pupuk mas. Oh, gitu. Iya. Iya. Begitu dia sudah akarnya udah mulai menjalar kisaran 3 bulan, itu baru saya kasih pupuk. Pupuknya juga cuma pupuk kandang dulu. Soalnya kan gini, Pak, biasanya kalau ini rumornya gitu, kalau durian musangking itu kalau kebanyakan kotoran kambing atau pupuk itu tuh bisa mati gitu, Pak. Makanya untuk menghindari seperti itu tuh sebenarnya pupuk itu disarankan nggak gitu, pupuk kambing gitu. Ya, kalau pupuk kambing itu tetap disarankan, menurut saya itu disarankan
pupuk kimia juga pakai, tapi takarannya harus tepat, Mas. Iya. Maksudnya takarannya tepat, misalnya kita satu pohon jangan kasih 10 karung misalnya, nggak usah Pak. Terus menyesuaikan saja. Biasanya setelah panen, pasca panen itu saya kasih pupuk pertanian dulu Pak, kapur pertanian. Dolomit itu ya Pak? Saya kasih dolomit dulu. Setelah saya kasih dolomit, saya kasih asam bumat Pak. Setelah saya kasih asam bumat, baru saya kasih pupuk kandang. Itu teman-teman, jadi diperhatikan ya, kalau teman-teman mau memupuk tanaman durian, kalian harus perhatikan satu, dosisnya dulu, kemudian dua, pastikan kalau pupuk kandang yang kalian gunakan itu sudah difermentasi, jangan sampai masih pupuk mentahan ya Pak, soalnya panas, panas untuk tanaman itu nggak baik gitu. Setelah pemupukan, kemudian ada perlakuan khusus nggak Pak ketika umur tanamannya itu menginjak satu tahun, 2 tahun atau 3 tahun? Ada kiat-kiat khususnya nggak gitu Pak? Kalau dari 1 tahun kita lihat perkembangannya aja Mas. Kalau bagus biarkan saja. Ini saya dulu pruning itu waktu umur 3 tahun. 3 tahun baru mulai saya pruning ini Mas. Iya, saya pruning. Itu pun juga nggak banyak-banyak sekali. Karena perkembangannya juga bagus, yang tidak terlalu banyak di pruning. Kita lihat aja Mas, kalau pruning kita lihat dulu, saya juga pernah mencoba yang itu sebelah situ. Pruning tidak saya habiskan. Yang ke atas itu harusnya kan itu di pruning itu yang atas. Iya. Tapi kenyataannya sekarang malah buah ya Pak? Buah 4 aja itu kelihatannya bagus semua. Iya. Iya. Itu kalau yang pruning full kan bawah ini, paling bawah ini pruning full ini. Sampai sana itu harusnya dipangkas semua. Nah, itu yang saya biarin karena nanti kalau bisa saya seperti itu, nanti yang ke atas ya, Pak? Bisa buahnya bagus, lumayan lagi gitu, bisa buat tambahan. Yang batangnya bawah udah banyak, nanti atasnya bisa nambah lagi. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman belum tahu pruning, jadi pruning itu merupakan salah satu kiat-kiatnya Pak Imam. Nah, pruning ini yaitu mengurangi atau memotong batang-batang air atau cabang-cabang air yang ada pada tanaman durian. Nah, biasanya cabang-cabang air itu merupakan cabang yang sekiranya nantinya tidak akan maksimal untuk tumbuh buah. Ya nggak Pak? Ya, betul Mas. Supaya biasanya kan cabang-cabang air itu tidak produktif, makanya harus dilakukan pruning. Nah, pruning. Kalau yang atas ini belum dipotong ya Pak ya? Belum. Memang sengaja dibiarin ke atas. Nah, kalau buat teman-teman yang sekiranya nggak suka dengan pohon yang terlalu tinggi, teman-teman bisa melakukan pemotongan pada pucuk ya Pak, pucuk atas itu, supaya nanti perkembangannya itu ke samping gitu. Nah, itu pruning itu salah satu yang penting ya Pak ya. Iya. Nah, ketika masa pertumbuhan gitu Pak, itu jangka waktunya dari tanam awal itu untuk pemupukan pertama kali itu berapa bulan Pak? 6 bulan. Oh, 6 bulan. Iya. 6 bulan. Itu dosisnya apa aja Pak? Maksudnya pupuk yang digunakan itu apa? Ya, pupuk yang berkaitan dengan masa vegetatif, masa pertumbuhan. Itu dulu saya kasih pupuknya kimia. Iya. Kimia yang khusus masa pertumbuhan, yang N-nya lebih tinggi lah. Nanti di tukepan itu ada N-nya yang tinggi buat masa pertumbuhan. Itu setiap 6 bulan Pak? 6 bulan atau setelah 6 bulan berapa bulan Pak? Setelah 6 bulan itu bukan pertama saya lakukan 6 bulan. Setelah itu nanti saya lakukan sebulan sekali itu masa pertumbuhan. Iya. Menggunakan pupuk tadi ya Pak ya? Sama ya Pak ya? Iya. Nah, nanti untuk menjelang buah nih Pak, biasanya kan menjelang buah itu perlu nutrisi atau pupuk lain atau mungkin apa gitu Pak? Ya, kalau pupuknya seperti biasa aja. Biasa. MKP lah gitu. Ya. Kayak 003 itu. Saya kasih tambahan asam bumat, itu yang kemarin saya lakukan ini. Ya, terus setelah nanti muncul bunga nih Pak, dari muncul bunga, ini pakai perangsang nggak Pak? Enggak ya? Ini Alami. Ini dari sejak pertama kali berbuah, saya belum pernah pakai perangsang buah. Jadi alami semua ya? Alami semua. Sekarang ini tuh lagi marak-maraknya orang-orang yang pengen tanaman duriannya mereka itu kecil tapi sudah bisa berbuah gitu. Makanya banyak sekali kan sekarang di toko online itu dijual yang namanya booster durian gitu. Kalau melihat fenomena ini, menurut Pak Imam sendiri, booster itu sebenarnya baik nggak sih Pak buat tanaman gitu Pak? Kalau saya sendiri tidak melarang pakai booster itu, tapi kalau saya cenderung ke alami. Ke alami ya Pak? Pakai booster itu sebenarnya juga bagus, bisa berbuah, tapi kan pasca berbuah atau itu perawatannya harus lebih khusus. Iya, kalau tidak sesuai dengan dosisnya, kadang
daunnya menguning, ya bisa rontok, akhirnya kan mati gitu ya. Iya. Gitu. Jadi teman-teman harus diperhatikan ya, penggunaan booster itu sebenarnya boleh tapi tidak disarankan, karena itu bisa menimbulkan, kalau penanganan pasca bunganya itu tidak baik, bisa mengakibatkan pohon duriannya itu mati gitu. Jadi lebih baik menunggu daripada yang instan ya Pak ya. Iya. Nah, jadi kalau ini Pak, setelah bunga nih, nah pas bunga itu tuh dilakukan penyemprotan nggak sih Pak? Kan biasanya nih ada kasus kalau durian itu dimakan lalat buah. Nah, untuk menghindari buah durian itu dimakan lalat buah, itu dilakukan penyemprotan itu kapan Pak? Iya. Saya yang sudah ini saya lakukan penyemprotan malah ini setelah bunga muncul, itu saya semprot dengan dosis rendah. Iya, saya semprot sampai pakai insek, itu dosis rendah, cuma sekali atau 2 kali. Kemudian kalau sudah mau muncul bunga, itu saya tidak melakukan semprot, karena nanti takutnya kalau ada penyerbukan dari kelelawar atau dari burung atau dari itu, dia nggak mau mendekat. Oh gitu Pak. Saya lakukan semprot lagi nanti itu setelah kelihatan buahnya. Nah, begitu buah, saya kasih semprot lagi insek, tapi juga dosisnya dosis rendah, karena kalau dosis tinggi nanti takutnya rontok. Jadi saya lakukan dengan dosis rendah, Mas. Oh gitu teman-teman. Iya. Jadi penyemprotannya itu dilakukan seperti itu. Nah, buat teman-teman nanti yang masih penasaran bagaimana cara atau tips-tips untuk berkebun buah, nanti kalian bisa hubungi nomor yang ada di sini ya. Ini punya Pak Imam ada nanti di sini, kita tulis di sini ya. Jadi kalau teman-teman mau konsultasi atau apa, bisa hubungi nomor yang ada di sini gitu. Nah, untuk saat ini Pak, untuk buahnya sendiri, kalau Pak Imam pemasarannya gimana? Apakah ada yang udah ketika Pak Imam posting di status WA atau apa, udah ada orang yang beli, ataukah diambil oleh tengkulak atau bagaimana? Ini saya alhamdulillah sekali ini bersyukur sama Allah, karena dikasih kemudahan dalam menjual, Mas. Oh, menjualnya mudah ya? Iya. Ini baru muncul bunga aja sudah ada yang pesan, Mas. Pesannya juga tidak tanggung itu, saya baru muncul bunga sudah dipesan 10 buah, Mas. Oh, iya teman-teman. Jadi prospeknya masih bagus ya Pak? Iya, kalau prospek saya masih bagus, sama depannya masih bagus sih, Mas. Jadi teman-teman nih, baru muncul bunga aja udah dipesan, apalagi udah muncul buah seperti ini, mungkin kita udah kehabisan kalau mau itu. Nah, makanya buat teman-teman pertimbangan lagi kalau mau berkebun durian, jenis apa yang cocok gitu, nanti kalian bisa konsultasi ke sini lagi ya. Itu bisa konsultasi jenis apa yang cocok sekiranya untuk dikebunkan. Nah teman-teman, gimana teman-teman, kalau nanti ada pertanyaan, masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau enggak, nanti bisa hubungi nomor yang ada di bio atau nanti yang ada di sini ya. Oke, mungkin teman-teman itu saja ngobrol-ngobrol kami, saya sama Pak Imam. Kalau nanti sekiranya udah panen nggak gitu satu, nanti kita unboxing, kita video lagi. Tapi jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe dan juga like gitu ya. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Imam. Terima kasih, sama-sama Mas. Kayak ini ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.